Halo adik-adik, apa kabar? Saya anak Tuhan selalu gembira. Adik-adik, mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Namun, sebelumnya saya ajak semuanya untuk bangkit berdiri. Mari kita angkat satu pujian, Ku daki-daki gunung yang tinggi. Daki-daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, terbang luar angkasa, selang dalam samudra, dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di surga kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Baiklah adik-adik, mari silahkan duduk kembali. Mari kita lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk hari yang indah yang Tuhan berikan kepada kami. Tiba saatnya bagi kami untuk menyiapkan hati kami untuk bernyanyi buat Tuhan, juga mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya melaluinya kami bisa bertumbuh, berakar, dan berbuah hanya di dalam Kristus Yesus saja. Berkatilah ibadah kami yang sangat singkat ini, mulai dari awal pertengahan hingga kami bisa mengakhirinya. Terima kasih Bapa yang baik, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baiklah adik-adik, mari kita mengambil Alkitab kita dan membacanya. Kali ini kakak akan bercerita dari Markus pasal yang keempat, ayat 35 sampai dengan ayat ke-41. Kakak akan baca ya. Angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Nah, adik-adik, hari ini kakak mau cerita tentang angin ribut diredakan oleh Tuhan Yesus. Ayo, sebelumnya adik-adik, siapa di antara adik-adik yang sudah pernah naik kapal besar? Ya, nah semuanya kita sudah pernah naik kapal ataupun itu perahu ya. Perahu itu kecil,
tapi kalau kapal besar. Nah, adik-adik, suatu hari Tuhan Yesus beserta murid-muridnya bersama-sama menceritakan tentang kabar baik ya kepada banyak orang. Sehingga suatu saat Tuhan mengajak murid-muridnya untuk menyeberang. Sehingga di tengah danau terjadi angin ribut sehingga air hampir membuat perahu mereka tenggelam karena badai yang sangat besar atau ombak yang sangat besar, adik-adik. Ya, sehingga murid-murid begitu ketakutan. Dan sementara Tuhan Yesus lagi tidur ya adik-adik ya. Sementara murid-murid yang lain mereka ketakutan karena mereka merasakan ombak yang sangat besar. Mereka sangat takut. Ya. Siapa di sini yang pernah dalam perjalanan naik kapal yang besar, tiba-tiba ada ombak yang besar? Nah, pasti kapalnya akan bergoyang-goyang lebih kencang ya adik-adik ya. Dan itu membuat kita menjadi takut ya adik-adik yang pernah merasakan ombak yang besar di tengah danau atau laut. Dan begitulah murid-murid saat itu. Sehingga pada akhirnya mereka membangunkan Yesus adik-adik. Tuhan, ini ombaknya sangat besar dan kita hampir tenggelam. Apakah kamu tidak takut Tuhan kalau kita mati? Nah adik-adik tahu tidak? Selama ini mereka sudah tahu bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang selalu bersama-sama dengan mereka. Tetapi murid-murid masih bimbang adik-adik, masih merasa takut. Seharusnya apa sikap mereka? Seharusnya mereka tidak perlu takut kalau Yesus bersama-sama dengan mereka. Nah adik-adik, dari cerita firman Tuhan ini, apa sih yang bisa kita ambil? Apakah apa yang kita bisa ambil dari cerita ini? Nah adik-adik, yang harus kita ambil adalah ketika kita bersama dengan Yesus, maka kita tidak perlu takut. Karena Yesus sanggup dan berkuasa ya. Angin ribut sekalipun, ombak yang besar sekalipun, Dia sanggup untuk meredakan. Nah, termasuk virus corona saat ini yang sedang melanda dunia. Ya, kita semuanya merasakan kesusahan. Ya, seluruh dunia adik-adik merasakan kesusahan yang luar biasa. Baik dari sisi ekonomi, kebutuhan sehari-hari, semuanya susah. Susah untuk mencari uang. Banyak orang, papa mama mungkin dirumahkan. Semuanya susah. Sehingga untuk mendapatkan makanan, mendapatkan susu, beras, kebutuhan anak-anak, susah. Nah adik-adik, siapa yang sanggup mengusir corona? Hanya Yesus. Dia berkuasa untuk semuanya. Dia juga berkuasa untuk mencukupkan segala apa yang kita butuhkan. Tapi syaratnya kita harus dekat dengan Dia. Kemudian yang kedua adik-adik, apa yang harus kita ambil dari cerita firman Tuhan ini? Yaitu kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita tidak perlu memiliki kekhawatiran yang berlebihan. Jangan seperti tidak percaya ya, tidak beriman kepada Tuhan. Ya adik-adik ya, adik-adik yang di rumah tetap semangat untuk ibadah. Semangatnya terus berkobar-kobar untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah itu saja cerita kakak hari ini adik-adik ya. Apapun kesusahannya, Tuhan Yesus sanggup untuk memulihkan semuanya. Karena Tuhan memiliki kuasa. Ya, kuasa yang hebat dan luar biasa. Nah, itu saja cerita kakak hari ini adik-adik. Ya, yang harus kita
pahami bahwa ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, maka ombak sebesar apapun, kesusahan sebesar apapun, kita tidak perlu takut dan tidak perlu khawatir berlebihan. Serahkan semuanya di dalam tangan Tuhan. Baiklah, itu saja adik-adik. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Inilah kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Sungguh menguatkan kami kembali bahwa Tuhan, ketika Engkau bersama-sama dengan kami dan mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami, maka ombak sebesar apapun, kesusahan sebesar apapun, kami tidak perlu takut dan khawatir berlebihan, merasa takut, karena Engkaulah yang berkuasa atas kehidupan ini. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Engkau berkati adik-adik yang bersama-sama mendengarkan cerita hari ini. Kiranya mereka dikuatkan kembali, membuat mereka semakin bertumbuh di dalam Kristus Yesus. Berkati orang tua yang selalu mendampingi anak-anak setiap hari. Engkau berikan kekuatan baru. Engkau pulihkan hati mereka jikalau saat ini orang tua mengalami kesusahan dalam mencari kehidupan sehari-hari. Engkau juga yang menguatkan mereka dengan cara-Mu sendiri Tuhan, yang menghibur setiap orang tua. Berikan hikmat dan kebijaksanaan kepada mereka di dalam membimbing dan mengarahkan anak-anak kami. Terima kasih Bapa yang baik. Inilah doa kami, kehidupan kami selanjutnya. Sungguh kami pertaruhkan hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Amin. Baiklah adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan dan saatnya bagi kita untuk memuji Tuhan. Baiklah adik-adik, sekian dulu untuk hari ini. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.